Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman Islam. Perkenalkan, nama saya Tio Fernanda, saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi sholat. Dalam rangka ini saya akan menjelaskan pengertian tentang sholat dan lain-lain seperti syarat sah sholat dan hal-hal yang membatalkan ketika kita sholat. Pertama dulu kita masuk ke pengertian sholat ini menurut bahasa Arab yaitu as-sholah. As-sholah itu artinya doa. Sedangkan menurut bahasa atau terminologi, sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan adapun beberapa ulama fikih menjelaskan atau mendetailkan tentang pengertian sholat. Ada dua itu, ulama fikih menjelaskan pengertian sholat ada dua. Yang pertama secara lahiriah dan secara hakikinya. Secara lahiriah, sholat itu adalah perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, adapun secara hakikatnya, sholat itu menurut ulama fikih adalah secara berhadapan hati jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara yang mendatangkan takut kepadanya, serta menumbuhkan di dalam jiwanya itu kebesarannya atau mendohirkan hajat dan keperluannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Ya, yang kedua itu tujuan sholat. Dalam agama Islam, sholat ini yang mempunyai kedudukan yang tidak bisa ditandingi dari ibadah manapun ya. Seperti dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Ya, dalam firman Allah juga tujuan sholat disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, suratnya itu surat Al-Ankabut ayat 46 yang berbunyi wa aqimus sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar atau keji. Syarat yang ketiga itu syarat sahnya sholat atau syarat wajibnya sholat. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu jadi harus Islam, yang kedua itu berakal. Jadi orang gila itu tidak wajib sholat, harus yang mempunyai akal, yang masih waras atau yang masih pemikirannya itu berakal. Yang ketiga harus baligh. Adapun yang belum baligh itu boleh sebagai didikan, ntar pas kita baligh nanti wajib dididik. Kayak contohnya anak kecil itu wajib sholat walaupun belum baligh, tapi setidaknya kita mempelajari mereka. Yang keempat itu suci dari hadas dan najis, ya kayak haid nifas itu harus suci. Pakaian kita sebelum melaksanakan sholat itu harus suci dan berwudu dan lain-lain lah. Yang keempat kita bahas tentang rukun-rukun sholat, yaitu rukun-rukun sholat itu ada 13. Yang pertama adalah niat, yaitu menyengajakan untuk mengerjakan sholat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu, artinya kalau yang sedang sakit itu tidak diperkenankan atau tidak apa-apa, tidak berdiri juga. Yang ketiga itu takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku dan tumakninah.
Dan yang keenam ya i'tidal dan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan duduk yang terakhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Yang kelima membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Yang keenam membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan pada tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud, mengucapkan salam tumakninah pada setiap gerakan. Berarti setelah tasyahud akhir, tertib yang terakhir yaitu tertib, maksudnya ialah melaksanakan ibadahnya. Jadi kita itu mengerjakan secara berurutan dari mulai niat sampai salam. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat atau terbukanya aurat. Yang ketiga, berbicara dengan sengaja ketika kita lagi sholat, itu berbicara itu batal. Dan selanjutnya yaitu banyak bergerak. Artinya kita kalau sholat itu jangan banyak bergerak, yang tertib atau yang anteng. Terus selanjutnya jangan makan dan minum, dilarang makan dan minum. Dan selanjutnya menambah rukun fi'li seperti sujud 3 kali, itu tidak boleh, harus 2. Dan yang terakhir ini yang sering dilakukan ini setiap orang sholat yang saya ketahui selama ini, banyak dari teman-teman yang ketika imam belum ruku, kalian sudah ruku, itu dilarang, itu membatalkan. Ya, mungkin cukup sekian dulu penjelasan materi tentang sholat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.